suppliernya, siapa yang bagian produksi, siapa bagian membuat supplier. Jadi mereka saling membagi tugas. Nah, sekarang di akhir proyek. Halo, Teacher Ika. Halo, Teacher Ika. Teacher Ikanya hilang ya? Iya, terputus nih Teacher Ika. Teacher Ikanya freeze. Oh, Teacher Ika. Oke, iya. Jadi terlempar Teacher. Ada lagi kok. Oke. Kurang lebih begitu kali ya, Teacher. Teacher Yanti ya? mungkin mau menambahkan. Halo? Halo ya, Teacher. Ya, Teacher Yanti mungkin mau menambahkan mengenai ini suara Teacher Ika ya? Iya. Oh iya, tidak ada Teacher Ika karena sudah sama Teacher Ika. Tadi menambahkan karena Teacher Ikanya terlempar. Ya kurang lebih begitu sih Kakak Elita. Nah sekarang kita mau mendengarkan langsung dari Kakak Elita sebagai owner. Kita perkenalan ya dengan namanya Kakak Elita Duatnova. Biasa dipanggil dengan Elita ya kan? Iya Kak, itu boleh. Apa namanya? Kakak Elita ini adalah seorang ibu dari 3 orang anak yang sudah besar-besar. Kebetulan Kakak Elita ini adalah sahabat baik Teacher Ika. Hehehe. Kemudian Kakak Elita ini adalah owner dari Cokolita, Elmaska, dan Ellook ya. Apakah itu Elmaska? Apa itu Ellook? Ya kan. Khususnya kita akan fokus ke itu kali ya Kakak, karena yang saat ini mungkin yang cocok dengan kondisi keadaan pandemi saat ini dan mungkin yang banyak diminati itu kali ya Teacher. Betul. Ya, langsung aja deh ya Teacher Ika, nggak usah panjang-panjang lebar, langsung beri kesempatan ke Kakak Elitanya untuk menyampaikan pengalamannya, bagaimana pengalamannya di dunia wirausahanya, lalu mulai kapan, sejak kapan masuk ke dalam dunia usahanya. Silakan Kak Elita. Silakan Kakak. Teacher Ika, Teacher Yanti, aku boleh pakai slide ya? Boleh, silakan. Boleh, sudah bisa share screen. Oke, sebentar. Keluar. Sebentar. Nah, kelihatan kan ya? Masuk ya? Iya, kelihatan. Oke, jadi selamat pagi semuanya, adik-adik kelas 6. Ketemu dengan saya, Kakak Lita. Aku takut tua, jadi dipanggilnya maunya Kakak aja. Jadi pagi ini aku mau sharing sedikit aja tentang wirausaha, dalam hal ini masker ya. Jadi kita kan tahu nih sejak bulan Maret tuh dunia semuanya berubah sejak kedatangan COVID-19 alias Corona. Nah, di sini, bentar. Oke. Nah, disinilah kita melihat opportunity in the middle of pandemic. Jadi selalu ada peluang di dalam sebuah kesulitan. Jadi aku lupa ada siapa gitu ya yang bilang, seorang pakar juga, dia bilang never let a good crisis go to waste. Jadi jangan sia-siain krisis gitu loh. Bahkan di dalam sebuah krisis itu sebetulnya justru ada peluang yang bagus. Nah, disitulah kita main gitu kan. Jadi kayak di Corona ini, kita lihat ya, semuanya berubah. Jadi kayak adik-adik juga semuanya jadi nggak bisa ke sekolah, nggak bisa ketemu teman-teman. Beberapa pengusaha juga jadi mengalami penurunan income gitu kan. Pokoknya banyak banget yang berubah ketika Corona datang. Nah, kayak sekarang nih udah berapa bulan kan ternyata Corona juga nggak pergi-pergi. Nah, di situ kita bisa ambil. Jadi
satu yang mesti diingat bahwa di dalam sebuah kesulitan, di dalam sebuah krisis, bahkan krisis besar yang global banget mendunia kayak sekarang, itu sebenarnya ada sebuah peluang yang bisa kita mainkan gitu loh. Bukan berarti mensyukuri sebuah krisis ya, kayak krisis, nggak gitu juga. Tapi kita mesti punya pikiran yang positif. Jadi ketika pikiran yang positif itu kita sudah miliki, maka apapun yang terjadi, yang kita pikirkan adalah solusinya, gitu kan? Kalau kita pikirannya negatif, aduh, corona nih, nggak bisa kemana-mana, aduh, jadi ribet banget nih, gitu kan? Aduh, nggak bisa ketemu teman-teman, nggak bisa ke mall, nggak bisa, apa lagi, banyak yang nggak bisa dilakukan ketika corona, terutama waktu awal-awal corona itu. Nah, tapi ketika kita memiliki pikiran yang positif dan optimis, yang kita pikirkan justru apa yang bisa kita lakukan di tengah pandemi, apa yang mesti kita hasilkan selama pandemi ini, gitu loh. Jadi kita mesti mikirin peluangnya apa, apapun kondisinya. Kemudian, nah, apa sih yang berubah selama pandemi ini? Banyak ya, pemasukan berubah, gitu kan, aktivitas berubah, terus banyak hal berubah. Salah satunya adalah gaya hidup atau kebiasaan. Ketika pandemi ini mendadak semua orang tuh pakai masker, ya nggak sih? Dan semua orang butuh masker. Kalau dulu, betul ya, kalau dulu orang pakai masker cuman pas waktu bawa motor doang. Turun naik motor, pas gitu kan. Orang pakai mobil dulu nggak ada yang pakai masker. Tapi sekarang di dalam mobil pun kita mesti pakai masker gitu. Kalau enggak kita kena razia. Nah, pokoknya seperti itu. Sekarang ada razia. Nah, ini yang makanya ada razia masker sekarang itu, jadi kayak semua berubah, termasuk peraturan jadi berubah. Dulu nggak ada peraturan pakai masker, sekarang ada. Nah, berarti kan itu sebenarnya sebuah masalah ya. Nah, ketika kita mau memulai sebuah usaha atau kita mau berwirausaha, yang kita lihat adalah satu, cari peluang, yang kedua kita cari masalah. Nah, bukan berarti cari masalah, cari ribut sama orang, bukan. Tapi kita harus ngelihat apa nih masalahnya. Ketika corona datang nih, pandemi datang kayak gini, itu kan ada masalah ya. Masalah semua orang harus pakai masker. Masalah lain apa? Masalah lain adalah penampilan jadi terganggu. Iya nggak sih? Aduh, terutama yang perempuan deh. Terutama orang dewasa gitu ya. Mungkin kalau kayak anak-anak belum terlalu masalah. Tapi ketika itu terjadi sama orang dewasa, jadi masalah tuh karena lipstik yang mahal nggak kelihatan. Bedak yang mahal jadi nggak kelihatan. Itu terpikirkan ya oleh Kakak Elita ya sampai sejauh itu loh. Nah iya, betul. Jadi kan semua jadi nggak kelihatan. Jadi gini, permasalahannya itu yang paling utama juga, kita mesti tahu bahwa semua manusia ingin terlihat menarik di mata manusia lainnya. Iya nggak sih? Teacher Ika pasti pengen terlihat menarik dong di mata yang lainnya gitu kan. Betul banget Kakak, betul. Apalagi kalau yang udah menjelang puber-puber gitu dan orang dewasa ya. Wah, itu penampilan penting banget ya. Bener. Nah, itu kan sebuah masalah gitu loh. Nah, gimana ceritanya ketika kita mesti keluar pakai masker kemanapun, sehingga itu mengganggu penampilan kita, mengganggu daya tarik gitu kan. Biasanya nih, pakai baju biasa-biasa aja, tapi muka oke gitu kan, kinclong. Sekarang siapa yang tahu muka kita kinclong kalau ditutup masker, ya kan? Nah, artinya apa? Di situ ada masalah. Masalahnya adalah ketika kita pakai masker, lihat penampilan yang ini, agak kayak orang sakit kan jadinya, kayak apa ya, suram lah gitu, kayak di film-film tuh kayak ini tragedi banget lah. Tapi bandingkan dengan foto yang ini. Nah, wah, lebih cantik. lebih cantik kan, karena apa, orang juga jadi lebih pede gitu. Cuman gara-gara desain aja, gara-gara desain di masker, motif, segala macam, warna gitu kan, itu udah bikin beda semuanya gitu. Ketika gambar yang itu cuman polos, masker polos, itu kan nggak menarik. Jadi ketutupan, daya tariknya hilang. Nah,
ketika kita tambahkan maskernya yang ada desain gitu kan, yang bagus-bagus, nah disitulah akhirnya tetap daya tariknya ada gitu. Jadi orang juga tetap pede, tetap merasa stylish keluar-keluar pakai masker gitu ya. Jadi pertama, sebelum berwirausaha, kita mesti tahu problemnya apa. Kita mesti cari masalah orang apa, gitu kan. Bisa merujuk ke diri sendiri, bisa merujuk ke kira-kira orang-orang yang serupa dengan kita, masalahnya apa sih, gitu. Bukan tidak mungkin orang lain itu mengalami masalah yang sama loh dengan kita. Contohnya aku, ketika keluar-keluar harus pakai masker, wah, ini gawat nih, aku jadi nggak kelihatan keren nih, gitu kan. Orang yang biasa pengen keren, itu jadi ngerasa terganggu dengan ditutup masker. Maka kita bikinlah masker yang bisa memenuhi atau bisa menjadi solusi dari problem orang, gitu. Kemudian, nah ini dia kayak produk-produk Elmaska diantaranya, jadi banyak banget sih produk Elmaska, cuman diantaranya ini. Nah ini kemarin waktu 17-an. Edisi 17-an Agustus itu, selama Agustus ini keluar, tapi terbatas. Jadi setelah Agustus ini sudah nggak keluar lagi model yang seperti ini. Nah, ini yang suka hitam tapi dikombinasi dengan warna lain. Nah, ini yang genit ya, yang suka pakai renda-renda gitu kan. Nah, kan karakter orang beda-beda. Itu kita mesti penuhi. Ini yang agak simple. Nah, ini juga agak simple dia. Nah, ini yang suka kartun-kartun itu harus dipenuhi juga kebutuhannya. Gitu. Jadi, kita mesti kenal selera-selera orang seperti apa. Kemudian ini ada, nah, jadi gini, aku itu nggak mungkin dong kerja sendirian, ya nggak sih? Jadi kayak, aku mesti ngejahit juga maskernya, aku mesti ngedesain juga maskernya, aku mesti ke toko kain untuk beli kain, beli karet, beli jarum, terus aku juga yang memasarkan, aku juga yang ngelayanin orang-orang yang ngechat untuk order gitu kan. Itu aku bisa nggak tidur 24 jam dan aku bisa menjadi gila dengannya. Maka disitulah fungsinya teamwork. Jadi teamwork makes the dream work. Nah, aku membuat Elmaska gitu kan. Aku yang ngerancang desainnya, kadang juga dibantu dengan ini ada namanya Kakak Lina. Ini adalah PJ produksinya. Jadi kakak inilah yang bertanggung jawab atas produksi. Ketika ada kesalahan, ketika ada komplain, nah nanti dia yang harus bertanggung jawab. Selain itu, ada lagi orang lain. Nah, ini namanya Kakak Septi. Kakak Septi ini berfungsi sebagai admin. Jadi kalau ada orang mau order, mau daftar jadi seller gitu. Nah, ini datangnya ke kakak admin Septi. Minta price list, minta kirim foto, pokoknya yang berhubungan dengan itu nanti dengan kakak Septi. Nah, kakak Septi ini juga yang mencatat semua pemasukan dan pengeluaran. Seperti itu. Nah, di bawahnya sebetulnya ada. Di bawah kakak Lina itu ada, tapi nanti jadi terlalu banyak foto, nggak usah ditampilkan. Jadi di bawah kakak Lina ada beberapa penjahit lagi yang ikut memproduksi masker Elmaska. Nah, tapi semuanya berdasarkan instruksi dan pengawasan kakak Lina gitu. Terus aku ngapain dong? Gitu. Nah, tugas aku sebagai owner dan sebagai yang memimpin jalannya Elmaska ini adalah untuk mengawasi secara keseluruhan. Kemudian aku memikirkan inovasi. Nah, misalnya nih, kayak semua orang sudah punya nih, gitu kan, sudah punya masker Elmaska yang edisi kemarin-kemarin. Penjualan kan akan turun karena semua orang udah punya. Nggak mungkin dong orang beli desain yang sama 2 kali. Itu jarang banget ada yang kayak gitu. Kecuali dia mau beli untuk gift gitu kan ke orang lain. Nah, tapi kalau nggak untuk hadiah kan orang nggak mungkin beli barang yang sama. Maka penjualan pasti turun. Apa yang harus dipikirkan? Nah, itu tugas aku untuk memikirkan. Bagaimana caranya? Oh, inovasi lagi. Oh, bikin desain baru lagi. Oh, kasih motif baru. Oh, kasih varian baru, dan seterusnya. Nah, di situ fungsinya aku di Elmaska. Tapi harus bareng-bareng. Kalau misalnya sendiri-sendiri, itu nggak bisa. Itu capek banget. Jadi, dan aku juga tidak punya kemampuan untuk menjahit.
Misalnya kamu nih, kamu nggak punya kemampuan untuk menjahit, kamu boleh cari orang lain yang punya kemampuan untuk menjahit gitu loh. Jadi orang yang punya bisnis misalnya masker gitu kan, atau bisnis baju, itu belum tentu orang itu bisa jahit baju, tapi orang itu bisa untuk menjalankan atau mengelola gitu loh. Nanti dia hire orang yang bisa jahit, hire orang yang bisa urus administrasinya dan sebagainya. Nah, kayak Kakak Septi ini fungsinya juga untuk share foto di IG, di Shopee dan seterusnya. Jadi, misalnya gini nih cara kerjanya. Aku punya ide. Oh, kita bikin masker ini sekarang. Oh, sekarang motif apa yang lagi rame? Oh, tie-dye gitu kan. Berarti bikin masker tie-dye. Aku kirim ke Kakak Lina. Kak Lina, ini tolong bikin nanti seperti ini. Oh, oke. Setelah terjadi diskusi antara aku dan Kakak Lina, dan sudah deal desainnya seperti apa, modelnya seperti apa, diproduksi. Ketika itu sudah diproduksi, nanti dikirim ke Kakak Septi. Foto-fotonya segala macam dikirim ke Kakak Septi. Kakak Septi nanti yang akan share di IG, share di Shopee gitu ya. Kemudian nge-share reseller juga ke reseller. Jadi nge-WA kakak-kakak reseller, kakak ini loh ada motif baru dari Elmaska. Kakak ini ada desain baru dari Elmaska gitu. Jadi memberi informasi ke semuanya. Gitu ya. Kemudian nah, ini sebentar. Nah, sekarang marketingnya. Barangnya udah ada nih. Tugasnya sekarang masarin kan? Karena kalau barangnya bagus banget pun, tapi tidak bisa memasarkan, maka barang itu akan berakhir di gudang. Tidak terjual, dan kita dinyatakan rugi. Gitu. Jadi, marketing itu atau pemasaran itu adalah bagian yang paling penting di dalam sebuah bisnis. Nah, jadi ngomongin marketing ini nanti banyak banget yang dibahas, tapi aku cuman akan membahas 3 yang paling penting. Pertama, itu pricing. Jadi, gimana sih kita nentuin harga dari produk yang kita buat, itu juga ada ilmunya, gitu. Misalnya, kamu bikin masker nih, setelah dihitung-hitung, HPP itu harga pokok produksi, itu misalnya 10.000 gitu ya. Nah, berarti HPP itu kan gini, hitungannya, oh harga kain gitu. Misalnya masker nih, harga kain, terus ada harga karet di situ, benang, kemudian hiasan-hiasan, pita, renda gitu kan. Itu misalnya 10.000 plus ongkos jahit. Nah, ongkos jahit yang kita kasih ke penjahit itu harus sudah masuk ke HPP gitu loh. Jadi harus dipastikan. Ini misal aja ya. Misal aja HPP-nya 10.000 gitu biar gampang. Nah, kalau kita jual 10.000, itu kan berarti kita nggak untung dong. Itu berarti bukan bisnis. Karena kalau bisnis, kita mesti memikirkan selisih harga. Jadi harus kita naikin harganya. Yang tadinya HPP-nya 10.000, kita nggak boleh jual 10.000. Nah, menentukannya bagaimana? Kita hitung. 1, keuntungan untuk kita sebagai pengelola atau owner-nya. 2, kita harus tentukan gaji karyawannya, gitu kan. 3, kita mesti pikirkan biaya promosinya, gitu kan. Biaya promosi itu bisa buat iklan di Facebook, bisa buat iklan di Shopee, gitu kan. Itu kan berbayar. Nah, atau bisa juga untuk iklan yang lewat sosmed nih, lewat WA boleh, lewat Facebook boleh gitu, tapi yang gratis. Nah, tapi nggak gratis-gratis amat. Kenapa? Karena misalnya promosi itu kita kasih untuk giveaway gitu kan. Misalnya hari ini ada giveaway nih dari Elmaska, siapa yang bisa jawab pertanyaan ini, kamu dapat 1 masker cantik gitu misalnya. Nah, itu kan biaya promosi gitu ya, itu harus dihitung. Nah, setelah itu ditotal semuanya, baru kita bisa dapat harga yang masuk akal gitu loh. Jadi kita sendiri yang menentukan, kayak misalnya honor untuk kita per masker berapa, dan seterusnya. Jadi pricing itu nggak bisa ujuk-ujuk, kayaknya dijual 15.000, oke juga nih gitu. Jangan salah, takutnya nanti dijual 15.000 ternyata rugi. Misal, kok bisa rugi? Misal gini, ada teman kamu mau ikut jualin masker, terus minta diskon.
pasti kan minta diskon ya, karena dia buat jual lagi. Karena dia nggak mau dong dia beli di kamu 15.000 juga, tapi dia buat jual, nanti jualnya jadi mahal, jadi 20.000, beda harga sama kamu. Nanti orang larinya ke kamu, nggak ke dia gitu kan, pasti mikirnya. Nah, berarti nanti kamu harus courting kan, kamu harus kasih dia diskon harga reseller. Kamu jual misalnya, ya udah deh 12.500 supaya kamu bisa tetap jual 15.000. Nah, 2.500 itu nanti emangnya bisa nutupin biaya ini itunya, gaji kamu, gaji tim kamu, dan seterusnya. Anyone Nah, there? Ya, Milel, sebentar ya Milel, kita dengarkan dulu ya. Oke. Oke, lanjut dulu ya. Nah, jadi pricing-nya itu harus dihitung dulu, baru kita bisa dapat harga yang bisa kita pakai untuk ke customer, seperti itu. Nah, setelah pricing, kita ada networking. Nah, ngomongin marketing ini pasti nyangkut sama networking. Apa itu networking? Kamu pasti udah tahu ya. Itu jaringan lingkungan kita, pertemanan kita, gitu kan, relasi. Nah, ini kita mesti bangun dengan baik networking ini kalau kita mau berbisnis. Misal, bagaimana cara menumbuhkan networking yang baik? Pertama, karakter kitanya sendiri harus diperbaiki. Satu, kita nggak boleh punya musuh, gitu kan. Dua, walaupun orang ngeselin, kita mesti bisa bersikap baik dan ramah sama dia, gitu kan. Nah, kemudian ketiga, kita tuh harus open-minded, gitu kan. Kemudian cari teman sebanyak-banyaknya. Pokoknya upgrade diri terus. Kalau kita sudah bisa upgrade diri, nanti networking kita otomatis terbentuk. Kenapa kita butuh networking? Siapa yang mau beli kalau networking kita sempit, gitu kan? Gimana kita mau laku jualannya, orang teman kita cuma sedikit, gitu loh. Nah, nanti dari networking ini kita manfaatkan untuk ngebantu ngejualin produk-produk kita lagi, gitu loh. Teman-teman kita, mereka inilah sebenarnya reseller yang potensial, gitu. Jadi kita harus bangun hubungan yang baik dengan semua orang. Nah, kemudian setelah itu yang harus kita miliki adalah value. Jadi gini, yang jual masker banyak, ya kan? Harga bersaing, ya kan? Sekarang misalnya gini, Kalita jualan masker harga 25.000. Ada orang jual masker harganya 15.000, gitu kan? Secara harga, orang pasti cari yang murah. Ah, di dia aja nih 15.000, aku belinya itu aja, Elmaska mahal 25.000. Tapi kalau kita punya value, kita tahu betul value kita apa dan itu kita share ke customer dan calon customer kita, jadi kita edukasi, maka mereka akan tahu kenapa mereka mesti memilih membeli masker kita walaupun harganya lebih mahal, gitu loh. Jadi misalnya kita kasih value tambahan, orang lain nggak punya desain seperti ini, gitu kan. Misalnya ini desainnya unik dan dijahit tangan. Masker lain nggak punya desain seperti itu, misalnya seperti itu. Atau masker lain harga 15.000 tapi 2 lapis. Ini 25.000 tapi 3 lapis, sesuai standar kesehatan dari WHO, kemudian sesuai standar kecantikan juga, karena dilihatnya juga cantik, gitu kan. Terus value tambahan apa yang bisa kita kasih di produk kita? Packaging. Nah, ini bisa kita lihat di gambar yang value ini ya. Ini adalah packaging untuk masker Elmaska. Untuk pembelian sekitar 3 piece. Nah, ini kita kasih packaging seperti ini, gitu loh. Jadi ada pengalaman yang didapat dari customer ketika membeli produk kita. Ngelihatnya dari awal nerimanya aja udah seneng. Ih, lucu ya, gitu kan. Ada boxnya, terus ada thanks card-nya ketika dibuka. Pokoknya ada pengalaman-pengalaman yang menyenangkan. Nah, itu adalah value tambahan yang masker lain belum tentu punya, gitu loh. Jadi, walaupun kita punya harga yang lebih mahal dibanding masker lain, tapi kita memang punya value yang lebih banyak dibanding masker lain, gitu loh. Jadi, harus paham produk kita sendiri. Nah, ini aku kasih video sedikit ya. Ini ketika awal-awal aku bikin masker Elmaska, dan ini videonya aku maksudkan untuk memotivasi teman-teman yang lain, orang-orang dewasa yang lain juga, untuk selalu positive thinking walaupun kita sedang dilanda pandemi.
Oke. Nah, seperti itu kira-kira teman-teman, adik-adik. Oke, Teacher Ika. Terima kasih Kakak Elita. Seru banget ya. Itu kayaknya sesuai banget apa yang dengan apa yang sudah kita lakukan di proyek wirausaha kemarin ya, Teacher Yanti. Iya benar. Anak-anak bekerja sama menentukan produknya, memilih siapa yang mau menjadi tim produksi, siapa yang mau menjadi tim marketing, tim promosi dan lain-lain sebagainya. Mau promosinya pakai apa gitu ya kemarin Teacher. Jadi kemarin Kakak Elita. Iya benar. Jadi kemarin Kakak Elita, mereka ini ada yang promosi juga lewat IG, bahkan ada yang dimasukkan ke dalam aplikasi GoFood, Teacher. Masuk ke dalam akun Shopee, coba. Saking kreatifnya kata. Iya. Yanti, bagaimana? Apakah ada yang ingin disampaikan atau menanggapi? Ini kayaknya banyak pertanyaan di antara teman-teman deh, karena sesuai banget sama pengalaman mereka ketika berwirausaha gitu ya. Awalnya ini teman-teman tuh bingung kan, kita mau jualan apa ya, mau jualan apa gitu. Nah tadi Kakak Elita tuh menjelaskan dengan sangat gamblang, sangat jelas bahwa dari setiap masalah itu pasti ada peluang. Nah itu yang kemarin tuh teman-teman itu mereka diskusi sesama kelompoknya gitu, memilih mau jualan apa ya yang kira-kira disukai ketika pandemi ini, terus gimana cara jualannya gitu. Pokoknya seru banget nih dengar cerita dari Kakak Elita. Kita buka itu aja ya, tanya jawab ya Teacher Ika. Iya boleh Teacher. Teman-teman siapa tahu ada yang mau bertanya lebih lanjut. Kira-kira ada hal yang ingin ditanyakan atau penasarannya belum selesai, boleh bertanya langsung dengan Kakak Elita ya. Pertanyaan boleh ditulis atau boleh kalian langsung bicara ya, langsung open mic. Kolom chat bertanya apa hambatan yang paling mengaruh atau mungkin apa hambatan yang paling yang dihadapi selama menjalani wirausaha ini, kira-kira ada hambatannya nggak Teacher? Apakah selalu ataukah gimana Kakak? Silakan Kak. Jadi hambatan ya, hambatannya itu pasti ada, kayak misalnya karetnya putus gitu kan. Sementara Elmaska ini sudah gaungnya kan gitu. Tapi ternyata yang namanya masih putus gitu kan. Tapi di situ lagi, balik lagi kan, di balik kendala itu selalu ada peluang. Nah, dengan adanya kendala seperti itu, tinggal kita kasih garansi akhirnya. Jadi sekarang kan bisa kita masker garansi gitu kan. Nah, akhirnya kan justru jadi sarana marketing lagi gitu loh. Jadi hambatan tuh ada, contohnya dari masker yang tiba-tiba ternyata putus baru berapa hari dipakai. Jadi salah jahit entah gimana. Tapi alhamdulillah itu justru jadi membuat customer semakin loyal. Hambatan yang lain adalah persaingan gitu loh. Persaingan dari masker yang harganya tentu lebih murah. Karena pernah juga maskerku yang harganya di atas 20.000 itu ditawar harga 15.000 gitu kan. Tapi ya nggak dikasih. Paling aku tinggal bilang, kamu beli masker 15.000 sama yang lain aja. Kalau aku nggak jual masker yang harga segitu, jadi kamu beli banyak, kamu bisa dapat harga segitu. Gitu loh. Jadi lebih ke hal-hal seperti itu sih hambatannya gitu. Oke, pernah dapat komplainan gitu enggak sih, misalnya apa ya, pokoknya komplainan yang nggak ngenakin gitu, pernah enggak sih Kak? Pernah. Jadi ya itu tadi ya, karetnya ada yang putus, terus ada juga yang kendor gitu kan. Terus pernah juga salah kirim. Jadi saking banyaknya waktu itu orderan, jadi kakak adminnya mungkin sangat proud. Liar. Ya, jadi salah kirim gitu kan.
yang itu orang itu mau pesan model apa, yang dikirim model apa, tapi nggak semuanya, cuman beberapa piece aja yang salah. Ya balik lagi, akhirnya hal-hal seperti itu paling kita kasih kompensasi, kayak misalnya boleh dibalikin, kemudian pembelian selanjutnya dia dapat diskon atau dapat cashback gitu. Jadi kita kasih jadi di setiap masalah yang ada tetap harus ada solusinya ya, Kak. dan itu malah bikin kita bagus di mata customer kok, hal-hal kayak gitu. Iya betul, karena kalau kita komplain tapi dapat responnya bagus, pasti kan kita customer jadi seneng ya kan. Oh, komplainan kita, keluhan kita didengerin ternyata ya kan. Iya betul. Oke. Lagi nih Kak, apa yang membuat Kakak Elita mempunyai ide untuk membuat bisnis katanya dari Dilia? Oke. Yang membuat aku punya ide untuk bikin bisnis ya, karena semua orang butuh makan dan butuh uang. Itu pasti. Jadi, apa ya? Yang pasti itu ya, salah satunya adalah untuk ya untuk bertahan hidup gitu kan. Kita harus bertahan hidup. Tapi balik lagi, bertahan hidup saja tidak cukup. Kita harus jadi yang baik dan terbaik versi kita gitu loh. Jadi kalau cuman asal bertahan hidup kan ngapain, ya udah jual masker apa adanya. Terus nggak usah bikin desain-desain macam-macam. Customer komplain ya udah cuekin aja, itu bertahan hidup doang. Tapi kalau bertahan hidup plus kita mau terus maju gitu kan, sebagai seorang manusia gitu ya, itu kan kita harus terus maju, harus terus berkembang, harus nambah skill, nambah pengetahuan. Nah, ya itu salah satu fungsi bisnis gitu. Jadi kita gerak terus. Orang yang banyak berpikir, orang yang banyak networking, dia akan lebih muda dan lebih awet muda maksudnya, dan lebih menarik dibanding orang yang tidak banyak bergerak gitu, tidak banyak maju, tidak banyak berkembang. Jadi bisnis itu menurutku membantu kita untuk terus berkembang dan mengeluarkan versi terbaik diri kita. Jadi untuk bertahan itu dibutuhkan inovasi ya kan, Kak? Iya. Berikutnya ada lagi nih, banyak banget nih kayaknya yang bertanya nih, Kak. Dari Lara, susah tidak memiliki bisnis banyak sambil harus merawat 3 anak. Ada dari Sophie juga. Pernah nggak dapat pesanan masker yang banyak banget? Oke. Jawab yang mana dulu nih, yang sambil ngurus 3 anak ya? Iya, Kak Elita mah anaknya udah besar-besar, tahu gak? Jadi gini. Untuk saat ini, kalau saat ini anak-anaknya udah besar-besar. Yang paling kecil itu sudah SMP gitu ya. Tapi pekerjaanku banyak, bukan cuma bisnis aja. Balik lagi, itulah kita butuh teamwork. Bisnis yang baik adalah bisnis yang bisa kita tinggalkan, gitu loh. Bukan yang membutuhkan kita 24 jam setiap hari. Tapi bisnis yang kalau kita mau liburan, bisnis itu tetap jalan gitu loh, tetap produksi. Kita sakit, tetap bisa produksi. Nah, itu bisnis yang bagus. Bisnis yang bagus ya balik lagi, teamwork-nya harus bagus. Nah, dulu waktu aku awal-awal bisnis, itu anak-anakku masih kecil, masih bayi. Yang itu tahun 2006. Jadi anakku yang paling kecil itu masih bayi banget. Susah nggak? Susah. Tapi bisa gitu ya. Jadi tergantung kitanya menganggap itu sebagai hambatan atau tantangan. Kalau kita anggap itu sebagai hambatan, kita akan capek dan kita akan berhenti. Tapi kalau kita anggap sebagai tantangan, wah ini tantangan nih, aku harus bisa nih, aku pasti bisa gitu. Jatuhnya kita optimis gitu. Dan manajemen waktu ya, itu juga penting banget sih buat kamu pelajari dari sekarang gitu. Betul. Waduh, seru banget nih. Ada lagi nih yang bertanya nih, Kak. Kak, ada nggak sih anak-anak membuat bisnis sendiri, tapi dia kerjain sendiri bisnisnya, nggak ada yang bantu? Oh, ini Konita nih, dari Konita. Konita ini dia lagi belajar jadi entrepreneurship kids. Ini, Kak. Dia desain baju. Oh, gitu. Oke. Mungkin kok, sebenarnya mungkin banget. Ya memang dari awal tuh gini, awalnya kita belum tentu bisa langsung punya tim, gitu kan. Kalau itu kita bisa sendiri, ya kita awalnya boleh sendirian. Ketika aku memulai bisnis coklat,
itu juga sendirian dengan anak 3 yang masih bayi tadi itu gitu loh. Jadi aku yang ngurusin, aku yang bikin, aku yang belanja bahan bakunya, aku juga yang nawar-nawarin ke teman-teman, aku juga yang nganter, semua aku kerjain sendirian gitu loh. Tapi seiring waktu kan berkembang bisnisnya, banyak yang mau gitu kan. Nah, disitulah kita mulai butuh teamwork gitu loh. Kita mulai butuh bagi-bagi kerjaan sama orang lain. Caranya gini, satu, delegasikan apa yang paling nggak penting buat kamu gitu. Yang paling nggak penting buat kita, atau kalau misalnya bukan kita yang ngerjain nggak apa-apa. Mulai dari situ. Misalnya kayak tadi contohnya kakak admin ya, kan kalau ngorder doang kan nggak harus lewat aku, bisa lewat orang. Nah, itu kasih kerjaan buat orang lain. Nanti kayak gitu. Kenapa kita butuh teamwork? Kalau kita sendirian terus, kapan kita belajarnya? Kalau kita ngurusin bisnis doang gitu lah. Sampai dewasa kan kita mesti belajar. Kayak aku nih berbisnis, aku masih terus harus belajar minimal seminggu sekali tentang bisnis yang benar, bisnis yang bagus gitu, untuk meminimalisir resiko bangkrut dan rugi gitu loh. Jadi kamu saat ini memulai sendiri, itu oke gitu, nggak apa-apa. Memang kadang-kadang kita harus mulai sendiri, tapi kamu mesti punya target. Jadi di target, misalnya tahun depan kamu maunya gimana, tahun depannya lagi kamu udah bisa hire teman kamu buat bantuin bisnis kamu misalnya, gitu lah. Jadi bisa membuka lapangan pekerjaan baru ya, Kak? Bener banget. Gitu. Jadi punya manfaat juga buat orang lain. Iya, jadi ketika kita sudah kewalahan, apalagi jangan membuat diri kita menjadi stres dengan kewalahan ya, Kak. Jadi kita bisa berbagi pekerjaan dengan mungkin orang-orang yang butuh pekerjaan juga ya. Iya, bener banget. Oh iya, tadi ada pertanyaan belum dijawab ya, yang pernah nggak sih dapat orderan banyak banget gitu ya? Banyak banget, heeh. Nah, itu pernah. Sampai kewalahan itu. Pernah. Sampai akhirnya jadwal jadi molor gitu loh. Jadi sampai lama orang kadang harus awal 2 minggu untuk dapetin masker Elmaska. Dari awal. Waduh. Iya, karena Oh iya itu kok. banyak banget. Kita nanya pengirimannya kemana aja tuh Kak untuk masker Elmaskernya itu? Kalau luar negeri pernah ke Singapura gitu. Terus kalau Indonesia ya banyak lah, kayak ke Sumatera, ke Ambon. Kemarin baru kirim buat ke Ambon buat seragam ibu-ibu pengajian gitu. Waduh, seru banget. Wah, ini makin asik nih kita diskusinya. Banyak yang tanya lagi Kakak Elita. Ada yang tanya, apakah harus memiliki koneksi untuk memiliki bisnis yang lancar? Bisa dibilang begitu. Bisa dibilang begitu. Jadi kita ya kan koneksinya gini, lewat teman-teman aja dulu. Kayak waktu aku jualan coklat itu kan, bisnis coklatku kan salah satunya yang membantu memasarkan adalah Teacher Ika. Pernah Teacher Ika membantu pemasaran. Pernah dulu gitu loh. Jadi apakah harus? Ya iya, kalau enggak nanti siapa yang mau masarin gitu. Kalau misalnya enggak lewat koneksi, nanti kita harus bayar iklan yang mahal-mahal. Misalnya di TV atau iklan berbayar mahal yang di Facebook gitu kan. Jadi butuh biaya lebih besar kalau kita tidak punya koneksi yang banyak gitu sih. Oke. Ada dari Malik Karim nih Kak. Bisnis itu kan ada momen naik, ada bisnisnya kadang mungkin turun, kadang sepi pembeli. Nah itu betul. Bagaimana Kakak bisa untung dan banyak pembelinya? Balik lagi ke networking itu kali ya Kak. Balik lagi ke networking dan jadi kita mesti punya strategi kan. Jadi kita harus evaluasi terus. Misalnya setiap bulan kita evaluasi. Oh ternyata turun. Cari tahu kenapa turun, gitu kan? Apakah orang-orang bosan? Apakah orang-orang daya belinya juga turun? Nah itu nanti ada setiap kendala ada penyelesaiannya sendiri. Misal kayak tadi orang pembeliannya turun karena orang udah mulai bosan sama desain yang itu. Solusinya adalah ya kan masker yang harganya lebih murah dari itu, tapi dari itu. Dan manfaatkan networking. Kayak gini, kemarin kan sempat ya. Tadinya tuh Pulau Jawa yang ramai. Yang di Palembang, ya udah aku lobby. Oh, coba deh tiap
di Palembang. Akhirnya kirim Palembang, kirim ke Makassar, kirim ke Ambon. Seperti itu caranya ketika di Jawa ini udah mulai redup gitu. Oh gitu. Jadi memang harus selalu ada evaluasi ya Kak. Betul. Selanjutnya ada lagi nih dari Filza nih. Kak, kalau misalnya ada customer yang di-cancel pembeliannya, tapi padahal udah dikirim itu barangnya, itu dikembalikan atau diapakan tuh kalau misalnya tiba-tiba ada yang cancel? Pernah Oke. nggak tuh Kak? Selama ini sih belum pernah ada yang cancel. Paling kayak misalnya tuker, kayak ganti desain boleh, tapi itu belum dikirim. Cuman kan kita gini, lihat-lihat orang. Terus biasanya kan kalau orang yang kita nggak kenal dia harus transfer dulu gitu. Dia harus transfer dulu, baru kita bisa kirim barangnya. Kalau enggak kan itu rawan banget. Apalagi kalau yang kita kirim tuh ratusan masker gitu kan. Itu nominalnya itu kan jutaan. Nah, kalau misalnya orang yang kita kenal, misalnya kayak teacher Ika nih, gitu kan, kadang-kadang aku kirim dulu, walaupun dia belum bayar, gitu kan, aku kirim dulu, terus nanti setelah diterima dia transfer. Tapi sejauh ini sih belum pernah ada yang pengalaman seperti itu. Ya makanya harus diminimalisir ya. Kita mesti pasang strategi. Kalau orang nggak kenal, jangan pernah kita kirim dulu barangnya, tapi biarkan dia transfer dulu, gitu. Oh gitu. Seru banget nih Teacher Yanti. Gimana Teacher Yanti? Waktu Iya. sudah memukulkan. Iya, Teacher Ika, ini banyak yang bisa banyak yang dipelajari sama anak-anak karena mereka kan sudah praktek duluan ya. Jadi mereka mengena banget gitu dengan pengalaman yang diberikan sama Kakak Elita ini karena memang sesuai, mereka punya masalah-masalah yang dihadapi juga dan kayaknya pertanyaan-pertanyaan yang diberikan juga sesuai dengan masalah yang mereka hadapi ketika berwirausaha. Oke. Terima kasih banget nih Kakak Elita. Share Yanti. dan ilmunya. Teacher Yanti, Teacher Ika ada satu pertanyaan yang menggelitik nih untuk Kakak Elita. Boleh. Kakak Elita kan bekerjanya secara teamwork ya. Pernah nggak sih, ini pertanyaan terakhir nih ya, pernah nggak sih bentrok sama teamworknya untuk menentukan idenya kah, atau untuk menentukan desainnya, atau untuk menentukan cara memasarkannya gitu? Karena kemarin ya pengalaman dari kita itu di kelompok banyak ya namanya masing-masing kepala kan punya ide kan ya Kak, jadi ingin yang begini, ingin yang begitu. Nah, pernah nggak Kak kayak gitu Kak? Kalau yang bentrok itu pasti ada, tapi itu harus didiskusikan dan balik lagi harus tahu posisinya apa, job desk-nya apa gitu loh, dan harus ada leader gitu loh. Dari satu kelompok tuh harus ada leader yang kalau leader itu sudah memutuskan, maka yang lain nggak bisa lagi untuk protes gitu loh. Dan tapi leader ini juga walaupun dia punya kewenangan untuk memutuskan, berarti dia juga harus jadi orang yang paling bertanggung jawab kalau terjadi sesuatu gitu. Jadi harus tahu porsinya masing-masing aja. Gitu. Oh betul. Jadi harus tahu tugasnya masing-masing di dalam teamwork itu apa ya Kak? Betul, dan harus ada satu leader ya yang paling boleh menentukan keputusannya apa. Oke. Kak, ini sebenarnya ada satu lagi pertanyaan yang belum dijawab nih, dia penasaran kayaknya. Kalau banyak orderan, tapi sebenarnya tadi udah disampaikan juga sama Kakak Elita ya, tapi mungkin masih penasaran. Kalau banyak orderan, tapi sibuk, terus nggak ada waktu, gimana biar dijadwalkan waktunya supaya tidak lelah katanya Kak? Oh, oke. Kewalahan dengan orderan yang masuk itu gimana tuh Kak? Nggak kayak gitu juga? Ada solusi nggak? Jadi sebenarnya hal tersebut tidak akan terjadi kalau ada teamwork. Balik lagi, tidak akan terjadi karena aku kayak misalnya kamu bidangnya apa gitu, kayak misalnya kamu leadernya, kamu kan nggak ngurusin produksi nih misalnya, ya kan kamu nggak usah mikirin produksi. Jadi dan orang yang bagian produksi pun tahu bahwa yang dia pikirkan hanya memproduksi saja, tidak memikirkan pemasaran, tidak memikirkan yang lain gitu loh. Tapi kalau seandainya belum ada teamwork, terus kerjanya masih sendirian gitu ya, ya kamu yang produksi, kamu yang masarin, kamu yang administrasinya juga kamu. Nah, itu harus disiasati dengan jadwal
jadwal. Jadi kamu mesti punya prioritas. Kalau misalnya prioritasnya adalah bisnis ini, maka yang lain harus dikalahkan gitu loh. Dan kamu harus siap untuk kurang bermainnya, kurang tidurnya. Tapi ya memang itulah yang dilakukan oleh orang-orang sukses, ngurangin jam main, ngurangin jam tidur gitu. Konsekuensi dari kesuksesan itu ya Kak ya. Benar, harus dibayar di awal dulu. Nanti ketika kesuksesannya itu udah datang, baru kayak sekarang misalnya nih, aku nggak capek ngurusin produksi, mau produksi berapa ribu pun aku nggak ngikutin, nggak ngurusin gitu kan, karena udah ada yang produksi sendiri. Aku tinggal mantau, gimana semua lancar nggak? Gitu. Oke, aduh menarik banget. Tapi sayang waktunya udah habis nih Kakak. Terima kasih banget ya untuk sharingnya. Mudah-mudahan dapat menjadi motivasi tersendiri, jadi inspirasi buat anak-anak ini. Kemarin udah belajar wirausaha, siapa tahu nanti bisa melanjutkan usaha yang kemarin mereka udah pelajari tuh Kak ya. Harus bisa. Iya, harus bisa, yakin ya Kak. Jadi di setiap kesulitan pasti ada kemudahan. Di setiap pandemi, setiap musibah pasti ada jalan keluarnya yang terbaik kan ya Kak. Iya. Oke, terima kasih banyak ya Kakak Elita sudah bersedia hadir di kelas 6. Udah sharing pengalamannya. Aduh itu bagus banget tuh tadi. Sampai banyak pertanyaan dari anak-anak. Oh iya, produk produknya apa tadi Kak? Katanya nama tokonya. Bisa, misalnya teman-teman ada yang penasaran nih mau cari-cari di IG atau di Shopee atau di mana, di mana kita bisa menemukan produk Elmaska Kak? Yang paling gampang di Shopee aja, di IG dulu deh, di IG dulu, IG-nya Elmaska, cari aja Elmaska. Cari aja Elmaska, di sana ada nomor adminnya ya Kak, kali aja ada yang tertarik. Ya, itu gambarnya masker semua kok. Itu udah pasti itu gitu ya. Kalau Elmaska bukan gambar masker berarti bukan itu. Oke, silakan teman-teman yang penasaran boleh searching, boleh beli ya maskernya Kakak Elita. Buat contoh cari inspirasi boleh dari situ. Oke. Ya, terima kasih banyak ya Kakak Elita ya untuk kehadirannya pagi hari ini. Terima kasih banyak atas waktunya, sharingnya. Semoga bermanfaat untuk kita semua ya, Kak. Kita tutup pertemuan pagi ini dengan mengucap hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih ya. Anak-anak sekarang kita boleh istirahat dulu